Haleluya, haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudaraku jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia seluruh Jabodetabek, Cikampek, Cikupa, Setu dan seterusnya. Ya, saya percaya bahwa kita nanti akan mencapai 70 cabang di seluruh Jabodetabek ini dan sekitarnya. Berapa saudaraku? 70 cabang. Ingat baik-baik. Mulai hari ini doakanlah terus supaya 70 cabang itu nanti kita akan capai pada waktu usia gereja Tuhan ini tepat pada waktu 50 tahun. Nah, saudaraku yang kasih, bagaimana caranya supaya 70 cabang itu boleh tercapai? Sekarang ini masih 23, 24 cabang. Dibutuhkan kira-kira 50 orang hamba Tuhan. Nah, 50 orang hamba Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, jadi dalam waktu 25 tahun ini kita harus mendapatkan 50 orang hamba Tuhan yang akan masuk ke sekolah Alkitab atau Institut Alkitab Rema Indonesia. Nah, oleh karena itu saudaraku, bila saudara adalah salah satu orang dan saya mulai berdoa malam ini, hari ini dan seterusnya, supaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini adalah salah satu daripada hamba Tuhan yang menyerahkan diri. Percayalah bahwa sungguh-sungguh melayani Tuhan itu jauh lebih indah, lebih menyenangkan daripada pekerjaan apapun di atas muka bumi ini. Karena firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, mari siapkan hati saudara. Kalau Tuhan sudah bicara, jangan pernah membantah, karena Tuhan punya rancangan yang begitu indah luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali pada hari ini dalam Victorious Living. Saya tahu memang ini adalah pelayanan yang sangat efektif, terutama saya sebagai gembala, untuk membagikan berkat bagi saudara, sehingga setiap saudara mendapatkan apa yang saya bagikan di Bekasi ke seluruh cabang-cabang. Nah, saudaraku yang kasih, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar, saya sudah menyampaikan lewat program ini, bagaimana orang-orang yang lemah merasa dirinya tidak mampu tapi dipakai oleh Tuhan. Siapakah dia? Kita tahu yang pertama adalah Deborah, seorang wanita tapi ternyata dia bisa dipakai Tuhan menjadi panglima perang Israel yang luar biasa. Dan yang kemudian yang kedua siapa? Kita tahu ada yang bernama Gideon. Gideon orang yang minder, orang yang begitu penakut, ya begitu kecewa kepada Tuhan. Tapi ternyata orang yang ini bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, siapa dari saudara yang juga memiliki karakter atau sifat seperti ini, kondisi seperti ini? Tahukah saudara bahwa Tuhan juga bisa memakai saudara? Dan kemudian yang kita lihat kemudian berikutnya adalah seorang yang bernama Yefta. Ya, Yefta adalah seorang anak yang lahir dari seorang pelacur. Bayangkan saudaraku, dia lahir dari kandungan seorang pelacur. Maka tidak heran bila dia dibully, dia diejek di mana-mana. Tetapi orang yang diejek oleh manusia ini ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dan minggu yang kemarin kita tahu bagaimana Tuhan memakai saudaraku, yaitu Simson. Simson adalah orang yang istimewa. Kalau orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang lemah dan dipakai Tuhan dari kelemahannya, maka Simson sejak dalam kandungan sudah dipilih oleh Tuhan. Perhatikan ini, sejak dalam kandungan Tuhan sudah memilih dia dan Tuhan sudah memberikan kepada dia karunia yang khusus, yaitu kekuatan yang supranatural, kekuatan yang ekstra, saudara. Nah, tetapi satu perkara kita lihat bahwasanya Simson mempunyai sebuah kelemahan. Apa kelemahannya, saudara? Yaitu karakternya. Dia tidak bisa menguasai diri. Ini yang pertama. Oleh karena itu hati-hati, saudara. Sehebat apapun saudara, kalau saudara tidak bisa menguasai diri, saudara akan kalah. Saudara tidak akan pernah sampai kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya, seperti yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Oleh karena itu yang pertama, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan seperti Simson. Simson punya kekuatan supranatural, punya karunia yang sangat istimewa, tapi karena karakternya tidak bisa menguasai diri, maka dia gagal dalam panggilan Tuhan. Karakter seperti apakah itu? Saudara tahu yang pertama adalah dia tidak bisa menguasai nafsu birahinya. Dia tidak bisa menguasai keinginan dagingnya. Saudaraku, ini satu hal yang sungguh sangat perlu saudara perhatikan. Hari-hari ini kita tahu begitu banyak jalan untuk orang bisa jatuh dalam dosa yang satu ini. Dosa percabulan, dosa perzinahan begitu merajalela. Bukan saja melanda Indonesia tapi seluruh dunia. Kita tahu bahwasanya sekarang ini, saudaraku yang kasih,
Ada situs-situs begitu rupa menjijikkan di internet yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, karena sifatnya sekarang ini sudah mobile, bisa diakses lewat handphone dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, para orang tua khususnya demikian, anak-anakku kaum muda, anak-anakku, hati-hatilah dengan ini semua. Dosa sedang mengintai saudara dimanapun saudara berada. Oleh karena itu hari ini saya minta dalam nama Tuhan Yesus yang kudus itu, bebaskanlah dirimu dari semua kudus itu. Karena itu akan menghancurkan masa depanmu. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu inilah satu kelemahan yang begitu rupa mengikat Simson. Tetapi bukan hanya itu. Yang kedua yang sungguh juga sangat lemah Simson ini adalah dia begitu gampang jatuh cinta. Kita tahu salah satu yang membuat dia sangat hancur hidupnya yaitu ketika dia jatuh cinta kepada Delilah. Delilah bukan orang yang benar, saudara. Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwasanya banyak saudaraku yaitu orang Amon datang menyodorkan kepada dia uang. Mereka berkata, kami akan memberikan kepadamu 1.100 uang perak asalkan kau memberitahu kepada kami bagaimana caranya untuk mengalahkan Simson itu. Nah, jadi demi uang Delilah melakukan apapun. Perhatikan ini. Jadi Delilah ini adalah seorang yang profesional dalam bidangnya. Yaitu apa itu saudaraku? Dia seorang pelacur. Tapi bayangkan seorang yang nazir Allah, itu seorang Simson yang dipanggil Tuhan sejak dalam kandungan, bisa jatuh ke tangan seorang pelacur bernama Delilah. Itulah akhir daripada kehidupan atau pelayanan Simson di muka bumi. Itu apa? Karena dia terlalu gampang jatuh cinta. Kalau saya tafsirkan sekarang ini, mungkin sudah berkata saya tidak gampang jatuh cinta pas seperti Simson. Mungkin sudah tidak gampang seperti Simson jatuh cinta, tetapi mungkin saudara gampang terpengaruh. Nah, nanti saudaraku yang kasih, kita akan melihat lagi ke depan bagaimana orang-orang yang gampang terpengaruh ini. Nah, hanya satu yang seharusnya bisa mempengaruhi kita, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, karena dia gampang jatuh cinta kepada Delilah, maka dia memberitahu sesuatu yang mestinya dia tidak boleh beritahu. Apakah itu? Rahasia kekuatannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena Delilah sudah mengetahui rahasia kekuatan Simson yaitu letak pada rambutnya, maka Delilah pun memanggil orang untuk menggunting rambutnya, memotong rambutnya. Dan akibatnya apa? Simson kehilangan rambutnya. Sebenarnya Alkitab berkata dia bukan kehilangan rambutnya, tapi dia kehilangan roh Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, tanpa disadari oleh Simson, roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, pemirsa atau saudara yang dikasih, apakah yang bisa kita lakukan tanpa roh Tuhan? Firman Tuhan berkata, not by your mind, not by your power, but by my spirit. Tanpa roh Tuhan kita tidak bisa buat apapun. Itulah sebabnya juga Raja Daud berkata, semua boleh kau ambil Tuhan, asal jangan kau ambil rohmu daripada. Dengan roh Tuhan yang ada pada kita, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, hari ini sebelum kita akan mengakhiri daripada kita, masih ada satu poin yang akan saya sampaikan. Jaga karakter saudara. Menguasai dirilah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, karena ini satu hal yang teramat sangat penting hari-hari ini. Penguasaan diri. Mari katakan penguasaan diri. Mari katakan sama-sama saya. Ayo ulangi, saya harus mampu menguasai diri. Kalau saudara sudah mampu menguasai diri, percayalah Roh Kudus akan memimpin saudara, mengajari saudara, membawa saudara naik lebih tinggi ke tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap saudara. Nah, yang terakhir dalam kitab Hakim-Hakim kita dapat memperoleh pelajaran yang terpenting, yaitu pada waktu itu setelah Simson mati, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi pemimpin di Israel. Tidak ada pemerintahan lagi di Israel. Tidak ada lagi raja. Akibatnya apa? Setiap orang berbuat apa yang dianggapnya baik. Nah, saya mengatakan pada saudara, dan tentunya sudah sampaikan juga di dalam khotbah disampaikan di setiap cabang-cabang, bahwa seburuk-buruknya pemerintahan yang ada, masih lebih baik ada pemerintah. Sudah bisa bayangkan kalau tidak ada pemerintah sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang bisa berbuat apa yang dianggap baik. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Siapa yang kuat, dialah yang menang.
Siapa yang lemah maka dia akan kalah. Tidak usah dulu pemerintah yang berkuasa berdaulat. Saudara bayangkan, saudara kan pergi misalnya ke Jakarta ini, tidak ada yang mengawasi lalu lintas saja. Bayangkan saja lalu lintas macet, lampu lalu lintas mati begitu. Apa yang terjadi, saudaraku? Bukan soal banyaknya jumlah kendaraan. Beberapa saja pun jumlah kendaraan itu pasti akan macet. Kenapa? Masing-masing akan saling mendahului. Akibatnya apa? Stucknya di depan. Nah, hanya untuk mengatur lalu lintas saja perlu peraturan. Tapi pada waktu itu tidak ada aturan sama sekali. Sehingga setiap orang melakukan apa yang dianggapnya baik. Dan bisakah saudara bayangkan betapa kacaunya keadaan pada waktu itu? Itu yang terjadi, saudaraku. Dan apa yang terjadi benarlah. Karena tidak ada yang mengatur, masing-masing mengatur dirinya sendiri. Akibatnya apa, saudaraku? Kekacauan demi kekacauan. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan yang begitu rupa. Oleh karena itu hari ini saya mengatakan kepada saudara, bersyukurlah saudara. Sebagai jemaat, bersyukurlah saudara mempunyai pemimpin. Dimana kalau saudara punya masalah, saudara bisa bertanya kepada mereka apa dan bagaimana jalan keluarnya. Dan kalau saudara mematuhi firman Tuhan berkata, Tuhan akan mendukung pemimpin tersebut sehingga masalah pergumulan saudara pasti akan Tuhan berikan jalan keluarnya. Oleh karena itu hari ini pada kesempatan yang sungguh sangat baik ini saya kembali mengingatkan saudara, mari dengarlah terus firman Tuhan ini lewat Victorious Living ini dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Teguhkan hatimu saudaraku, sekalipun saya tidak datang tapi saya mengunjungi saudara lewat program ini. Sama saja karena roh Tuhan yang sama akan bekerja menjamah dan melawat saudara. Tuhan memberkati saudara sampai kita ketemu lagi dalam program yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin. Salam kemenangan iman.